Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 November tahun 2023. Rekan trader, pergerakan dari pasar trading selalu bergerak dengan luar biasa. Kita tahu kemarin berita-berita tidak terlalu banyak, tapi dari berita-berita tersebut bisa membuat pergerakan yang sangat luar biasa. Pada dasarnya rekan trader, pada minggu ini berita yang mempunyai impact sangat luar biasa itu tidak terlalu banyak rekan trader. Kalau tidak salah itu nanti cuma hari Kamis ya. Tapi di samping itu ada statement, 2 kali statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti pada hari Rabu dan hari Jumat. Nah, untuk masalah statement ini, nanti kita akan bahas di tema harian kita pada hari ini. Karena pasar bereaksi sangat luar biasa dan pasar sedang menunggu apa yang akan dikeluarkan, apa yang akan dititahkan oleh Jerome Powell. Tapi sebelumnya seperti biasa rekan trader, kita coba lihat dulu pergerakan yang terjadi pada pasar kemarin. Di sini kita bisa lihat rekan trader semuanya bahwa pergerakan yang terjadi pada pasar, kita bisa lihat sekarang ini, saya coba lihat dulu. Nah, ini dia. Untuk hari kemarin rekan trader, saya bisa bilang buat rekan trader bahwa pada hari kemarin bagaimana pasar bereaksi sangat luar biasa rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini, kita mulai seperti biasa dari indeks dolar Amerika. Kemarin pasar untuk indeks dolar Amerika sempat mengalami pelemahan ya, tapi akhirnya sebelum tutup hari trading, dia menguat sampai di posisi seputaran 105. Dan ada kemungkinan untuk naik lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, rekan trader kita bisa lihat kemarin euro angkel saham dolar mengalami penguatan yang sangat luar biasa selama pasar Asia maupun pasar Eropa. Dan di penghujung, rekan trader, memasuki pasar Amerika dia mengalami pelemahan dan ditutup di posisi 1.07158. Begitu juga pound sterling sempat menguat sampai di level 1.24274. Tapi masuk di pasar Amerika, dia mengalami pelemahan dan ditutup di posisi paling terendah di seputaran 1.23418. Untuk gold pada dasarnya kemarin benar-benar dia terbanting. Pada pembukaan pasar Asia dia menguat di posisi 1991. Tapi selang hari dia bereaksi dan dia ditutup di posisi paling terendah 1976. Nanti masalah gold kita akan lihat lagi. Untuk USD yen Jepang kita bisa lihat di sini USD yen Jepang, ya USD yen Jepang memang dari kemarin dia naik ya rekan trader ya. Naik sangat luar biasa dan hari ini pun juga dia terbang tinggi. Apakah dia bisa lebih tinggi lagi terbangnya? Kita akan lihat sama-sama. Karena ini kita akan lihat untuk pergerakannya apakah dia bisa kembali lagi ke 151. Wah, ini kita lihat ya, minimal kalau tidak ya minimal dia kembali ke 150.570 lah ya. Oke rekan trader. Ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin. Dan sebelum kita masuk di analisa teknikal, mari kita bahas dulu tentang tema harian kita pada hari ini. Tema harian yang saya angkat pada hari ini adalah dolar bereaksi menjelang pernyataan Jerome Powell ya. Dolar bereaksi menjelang pernyataan Jerome Powell. Oke rekan trader semuanya, sesuai dengan yang tema yang kita angkat bahwa dolar bereaksi menjelang pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell. Kapankah pernyataan itu akan dikeluarkan? Menurut data di sini di kalender ekonomi, kita bisa lihat bahwa pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell itu, sabar saya balik dulu ke sini. Nah, oke. Pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell itu akan terjadi pada besok hari ya rekan trader, pada besok hari pada pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti pada hari Jumat atau hari Kamis dini hari, Jumat dini hari. Jadi ya lanjut terus ya jadi pada prinsipnya dia itu pada hari Rabu tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 9 tapi tanggal 9 Amerika ya, kita masuk di sini udah tanggal 10 ya. Pada pukul 2 dini hari. Nah, ini pernyataan ini harap kita bisa
menyikapinya dengan baik dan benar, rekan trader. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena akibat dari pernyataan yang akan dikeluarkan membuat bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika mengalami penguatan. Dan pernyataan yang dilakukan oleh Jeremy Powell ini pada prinsipnya adalah pernyataan sikap menjelang pertemuan yang akan dilakukan pada bulan depan. Pertemuan FOMC pada bulan depan akan terjadi sekitaran tanggal, kalau nggak salah tanggal 10, tanggal 11 ya, Desember. Nah, sebelum pertemuan itu dilakukan, Jeremy Powell akan menyampaikan sikap yang akan diambil. Kita tahu bahwa di pertemuan FOMC sebelumnya, Jeremy Powell menyatakan sikap bahwa melanjutkan jeda kenaikan tingkat suku bunga. Nah, akibat jedahnya ini, kita tahu bahwa sangat memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Dan pada prinsipnya sebenarnya rekan trader 2 kali jeda dilakukan itu pada prinsipnya udah sinyal bahwa dovish akan tetapi banyak yang bilang bahwa sikap ini sebenarnya masih hawkish tapi seakan-akan menjadi dovish. Ya. Masih hawkish tapi seakan-akan menjadi dovish. Ya kita wajar aja karena kan jeda ya. Kecuali kalau dia bilang oke, dovish. Kalau dia bilang dovish mau nggak mau dolar akan turun. Ya. Karena pada prinsipnya inflasi ini akan ditekan supaya mencapai nilai 2%. Nah, dari pertemuan yang akan dilakukan tersebut, dari statement yang dilakukan tersebut, kita akan lihat. Karena rekan trader kita udah tahu bahwa kenaikan tingkat suku bunga itu dibilang sudah selesai dan akan bertemu lagi tahun 2024. Jadi pada prinsipnya dari sini kita udah bisa melihat bahwa statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell ini hanya akan memberikan kekuatan-kekuatan terhadap arah pergerakan dolar ke depan seperti kayak gimana. Tapi pada prinsipnya kita udah bisa lihat bahwa kenaikan tingkat suku bunga sudah selesai. Ya, masih sikat jeda. Dan kalau saya pikir statement yang akan dikeluarkan arahnya ke situ. Oleh karena itu dari sini kita bisa lihat statement ini apakah dia bisa membuat dolar ini naik atau dolar ini turun. Kalau kenaikan yang terjadi pada pasar sekarang ini menurut saya itu hanya reaksi. Hanya reaksi. Sampai nanti statement itu akan dikeluarkan. Dan kalau analisa saya, dolar ini sebenarnya akan turun. Cuman reaksi pembelian dolar menjelang statement ini yang sedang dilakukan oleh pasar. Nah, jadi rekan trader harap memperhatikan ya. Secara garis besar itu rekan trader sebenarnya kalau dovish itu dolar akan turun. Tapi reaksi pasar yang terjadi membuat pembelian terhadap dolar mengakibatkan dolar Amerika itu naik. Nah, dengan asumsi bahwa pasar udah memprediksikan bahwa oke, si Jeremy Powell ini akan menyatakan sikap bahwa ini tetap lebih banyak dovish. Nah, dari situlah kita akan lihat bahwa pasar akan berbalik arah dan kemungkinan dia akan turun lagi. Karena untuk sementara ini dolar untuk bisa naik lebih tinggi lagi ya langkah paling tercepat adalah peperangan pecah lagi. Kalau perang pecah dia akan naik. Tapi kalau tidak ada peperangan ya kemungkinan besar dia akan turun. Karena memang lagi dilakukan supaya tingkat inflasi bisa mencapai titik 2%. Oleh karena itu rekan trader kita lihat nanti bagaimana sikap pernyataan yang akan dilakukan Jeremy Powell. Dan kita akan lihat bagaimana arah pergerakan dolar Amerika ke depan. Oke, sekarang ini akan naik. Tapi tidak tertutup kemungkinan koreksi kenaikan yang terjadi hanya sementara sebelum dia akan kembali lagi ke level semula mengalami pelemahan sampai penutupan akhir tahun ini. Oke, rekan trader, tema kita selesai. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Dan seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Sebagai bagaimanakah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Kita lihat sama-sama. Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pada kesempatan kali ini sudah sangat jelas dia mengalami tendensi kenaikan. Tapi menurut analisa saya kenaikan ini tidak terlalu udah saatnya dia turun sebenarnya. Kalau saya bilang ya dia akan coba naik sampai level paling tertinggi menurut saya di posisi seputaran 105.415. Setelah itu dia akan mengalami pelemahan dan saya
saya berasumsi bahwa dia ini akan melemah sampai level paling terendahnya itu di seputaran 105.156. Jadi arah pergerakannya menurut saya antara ya sangat kecil ya, antara 105.156 sampai 105.415. Bagaimanakah untuk euro uncle saham dolar? Kita lihat sama-sama rekan trader euro uncle saham dolar. Untuk euro uncle saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro uncle saham dolar mengalami pelemahan dan ini sangat wajar. Kalau saya bilang dia ini masih melemah lagi dan punya peluang pelemahan sampai level paling terendah di posisi seputaran 1.06891 dan hati-hati pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia akan mencoba kembali lagi ke level paling tertinggi di seputaran 1.07207. Nah, di sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Oke. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan dari pound sterling saat ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa pound sterling mempunyai arah pergerakan yang lebih banyak ke bearish pada hari ini. Ya, dia melanjutkan pelemahan yang terjadi pada hari kemarin dan kalau kita lihat di sini rekan trader, sabar saya naikin ini dulu. Oke. Bearish ini masih sangat kuat dan saya bisa bilang bahwa bearish ini masih terus turun sampai level paling terendah malahan di seputaran sini malahan menurut saya ya. Nah, 1.22873 dan hati-hati pembalikan arah dia bisa kembali lagi ke level paling tertinggi di 1.23452. Nah, ini dia. Oke, ini adalah arah pergerakan dari pound sterling. Kita lanjut ke gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Nah, ini untuk gold. Untuk gold kita bisa bilang bahwa gold ini tendensi bearish masih sangat kuat pada hari ini rekan trader melanjutkan bearish yang terjadi kemarin. Malah saya bisa bilang bearish ini bisa lebih kencang lagi dan dia bisa turun sampai level paling terendah di seputaran sini rekan trader. 1966.08 ya menurut analisa saya. Dia bisa turun sampai situ. Tapi hati-hati sekali lagi. Hati-hati pembalikan arah dan pembalikan arah ini bisa membuat dia balik lagi sampai di level paling tertinggi di seputaran 1974.83. Nah ini 1974.83. Jadi saya pikir dia akan mencoba turun lagi sampai level 1966.08. Setelah itu dia berbalik arah dan puncaknya nanti masuk di pasar Amerika. Menurut saya dia bisa tembus sampai di 1974.83. Sedangkan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat di sini USD yen Jepang, arah pergerakan dari USD yen Jepang. USD yen Jepang pada kesempatan kali ini dia masih melanjutkan penguatan yang terjadi ya rekan trader ya. Kalau kita lihat menurut analisa saya dia ini akan naik terus nih. Paling maksimal menurut saya dia akan naik sampai level yang paling tertinggi itu menurut saya ya di posisi 150.482. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga lebih tinggi lagi sampai di seputaran 150.595 tapi 150.482 adalah nilai yang bisa dicapai dan apabila terjadi pelemahan dia akan coba berbalik arah sampai di level paling terendah 149.969. Oke, nah di sini ini arah pergerakannya. Oke rekan trader. Tadi ini adalah analisa teknikal kita dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa untuk coba melihat lagi kalender ekonomi yang akan terjadi pada hari ini. Untuk hari ini sebenarnya udah selesai tadi ya keputusan tingkat inflasi, nanti besok baru mulai pergerakan yang sangat intens ya. Hari ini kalender ekonominya seperti kayak gini. Dan rekan trader, sebelum saya mengakhiri acara ini, saya mau bilang sekali lagi buat rekan trader bahwa ini adalah alamat website kami Amarket. Silakan mendaftar, bergabung bersama kami. Kami memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya ya. Dan jangan lupa juga ini adalah Telegram kami. Subscribe, follow Telegram Amarket supaya kita bisa lebih berkembang lagi. Dan ini adalah channel dari YouTube Amarket. Silakan subscribe, like videonya supaya saya semakin bersemangat untuk memberikan video-video terbaru buat rekan trader. Dan sekali lagi rekan trader,
Saya mau bilang buat rekan trader, kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan, silakan baca analisa mingguan saya di investing.com. Kalau rekan trader buka investing, sudah jelas ini langsung ada foto saya ya. Nah, ini foto saya. Ini adalah artikel yang saya tulis. Tadi urutan 3, tadi urutan 2. Silakan, ini adalah analisa mingguan saya. Tiap minggu hari Senin saya coba kirim tulis di investing.com. Silakan rekan trader. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.